Oke, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi baru mengenai lingkaran ya. Kemarin terakhir kita sudah PH mengenai Pitagoras. Oke. Silakan mungkin di buku paket kalian bisa dibuka sambil halaman 53. Nah, ini mengenai lingkaran. Tentunya kalian di SD sudah diajarkan mengenai lingkaran ya. Nah, cukup familiar kalian dengan lingkaran. Tetapi di sini kita akan perjelas lebih lanjut mengenai lingkaran itu seperti apa. Ya. Oke. Tentunya kalau di SD dulu yang diajarkan berkaitan dengan lingkaran itu apa saja? Ada yang tahu? Masih ingat? Pi, Pak. Apa? Pi 3,14 atau 22/7, Pak. Oke, terus apa lagi? Keliling diajarkan belum? Menghitung keliling? Sudah belum di SD? Atau menghitung luas? Sudah pernah? Sudah, Pak. Oke. Nah, tetapi di sini nanti akan diperdalam lagi ya. Nah, untuk lingkaran ini yang akan kita pelajari yang pertama itu nanti ada lingkaran, lingkaran yang mungkin hanya keliling dan juga luas unsur-unsurnya. Kemudian ada busur, ada juring, ada sudut pusat, sudut keliling, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir mengenai garis singgung. Untuk bab 7 ini mungkin nanti akan saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu kaitannya dengan lingkaran, yaitu ada sudut pusat, ada sudut keliling, panjang busur, luas juring, atau mungkin mencari keliling dan juga luas lingkaran. Nah, itu jadi satu kegiatan. Yang kedua itu adalah garis singgung. Jadi garis singgungnya nanti saya pisahkan tersendiri ya. Oke. Nah, mengenal lingkaran sekarang. Oke. Lingkaran itu merupakan kurva tertutup ya. Kumpulan titik-titik. Kalau kurva itu adalah kumpulan titik-titik di mana titik-titik itu memiliki jarak yang sama dari satu titik ya. Kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari satu titik. Nah, satu titik itu yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Ya. Mungkin lebih jelasnya akan saya gambarkan di sini. Bab 7, yaitu lingkaran. Nah, lingkaran itu merupakan kurva tertutup ya. Nah, itu merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama ya, dari satu titik tertentu. Nah, satu titik ini yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Ya.
merupakan titik pusat lingkaran. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan suatu lingkaran. Titik tengah ini yang disebut dengan titik O. Titik O merupakan titik pusat dari lingkaran. Ya. Kemudian memiliki jarak yang sama. Jarak yang sama di sini adalah, kalau saya gambarkan, jarak di sini itu akan sama dengan yang di sini. Ya, demikian pula akan sama dengan yang di sini. Ya. Ini adalah A, B, C. Nah, kemudian dari O ke A, ini namanya apa? Jari-jari atau sering disebut dengan R, radius, ya, jari-jari. Demikian juga untuk yang OB, ini juga jari-jari, dan OC pun juga merupakan dari jari-jari. Ya, jaraknya sama. Jadi kalau ini R, ini pun juga R. Gitu. Kemudian ada satu lagi, misalkan dari A ini saya perpanjang melalui titik pusat. Nah, ini adalah titik D. Dari A ke D ini namanya apa? Diameter. Ya, diameter itu merupakan 2 kali dari jari-jari ya. Kalau di sini R, ini pun juga R. Nah, R dengan R 2R ya, maka itu merupakan diameter dari titik A sampai ke titik D. Nah, kemudian ada lagi yang namanya garis kuning di sini. Nah, ya, ada garis kuning ini. Nah, AB di atasnya berupa garis lurus. Ya. Kemudian tolong dibedakan antara garis kuning dengan garis yang merah di sini ya. Nah, garis merah yang lengkung, yaitu AB, tetapi di atasnya ada garis merah. Nah, kalau yang warna kuning berupa garis lurus, ini namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya apa? Halo? Halo? Ada yang tahu? Namanya adalah tali busur ya. Namanya tali busur berupa garis lurus. Sedangkan kalau garis lengkung yang warna merah di sini namanya adalah busur. Oke, sudah paham? Tahu bedanya ya? Jadi kalau garis lurus itu berupa tali busurnya, sedangkan kalau yang melengkung itu adalah busurnya. Nah, gampangnya itu adalah apa? Mungkin kalian tahu yang namanya busur panah ya kan? Kalau busur panah kan bentuk busurnya kan melengkung. Ya kan? Kemudian di sini ada talinya. Kemudian di sini ada anak panahnya. Kan gitu. Namanya itu busur panah. Tetapi kalau busur itu berarti yang melengkung saja, ini namanya busur. Kemudian yang lurus ini adalah talinya. Oke. Seperti itu ya, paham ya?
Kemudian ada lagi, nah ini garis warna biru mungkin. Nah, garis warna biru ini posisinya adalah siku-siku, misalkan titik E. Ya, dari O sampai ke E. Namanya apa? Ada yang tahu? Halo? Apotema. Apotema. Oke. Namanya apotema, ya. Apotema ini adalah jarak terpendek dari tali busur ke titik pusat, ya. Jadi itu merupakan jarak terpendek dari tali busur ke titik pusat. Itu namanya apotema. Kemudian ada yang warnanya di sini nih. Ini apa ya? Nih. Kelihatan nggak ini? Kecil ini. Kelihatan? Saya tulis di sini. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya disebut apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Samuel? Atau yang lain? Silahkan. Eduardo? Nggak tahu, Pak. Hah? Kok nggak tahu? Tembereng bukan, Pak? Tembereng ya, tembereng namanya. Nah, tembereng istilahnya posisinya berada di lereng pinggir ya, tembereng. Nah, kemudian yang warna kuning di sini, nah yang ini daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur disebut dengan juring ya, juring. Seperti irisan dari pizza ya. Irisan pizza. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah cukup jelas mengenai unsur-unsur dari lingkaran. Ya, ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ada busur, ada apotema, kemudian ada tembereng, ada juring, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Paham? Ada enggak yang mau tanyakan? Silahkan. Oke, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Oke. Sekarang kita masuk ke yang namanya keliling dan luas lingkaran. Ya. Oke. Sebelum
mempelajari keliling dan luas lingkaran, kalian sudah tahu tadi yang disebutkan di awal, yang berkaitan dengan lingkaran itu adalah simbol apa itu? Pi, Pak. Pi. Ya. Nilainya berapa? Yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, 3,14 dan 22/7 ini merupakan suatu pendekatan, ya. Sebenarnya yang paling dekat, ya memang yang dekat itu adalah 3,14, tetapi di sini hanya diambil 2 angka di belakang koma, ya. Hanya diambil 2 angka di belakang koma. Sebenarnya di sini masih banyak lagi, di belakang komanya itu kurang lebih ada berapa digit, itu banyak banget, ya. Nah, maka kita ambil adalah pendekatannya adalah 3,14. Nah, angka pi ini didapatnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa itu dipakai 3,14? Ada yang tahu nggak? Hasil dari 22/7. Hah? Hasil dari 22/7. Mungkin lebih ini lagi, lebih khusus lagi, kenapa 3,14 atau 22/7 ini dipakai dalam lingkaran? Nih maaf, suara saya jelas enggak nih? Karena di sini posisinya hujan deras nih. Suaranya masih jelas kok, Pak. Jelas ya suara saya ya? Iya, Pak. Oke, karena di sini posisinya hujan gede. Mungkin sebentar saja nih. Ya. Nah, untuk apa? Hah? Ya. Oke, pi, ya. Kenapa dalam matematika itu ada istilah pi yang nilainya 3,14 atau 22/7? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Waktu di SD pernah ditanyakan nggak, Pak? Sama Bapak Ibu gurunya. Kenapa itu 3,14? Dapatnya dari mana? Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di sini ya. Nilai pi ini, pi itu awal mulanya itu ada seorang ilmuwan meneliti ya, di mana setiap lingkaran dengan ukuran tertentu, misalkan mengukur koin, mengukur roda, terus mengukur apa ya, nampan yang berbentuk lingkaran atau apa, pokoknya suatu benda yang berbentuk lingkaran, dia itu meneliti ternyata nilai pi itu merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dibagi dengan diameternya, ya, gitu. Jadi keliling, misalkan menghitung roda ya, keliling dari roda dibagi dengan diameternya, ternyata nilainya adalah 3,14. Demikian juga misalkan mengukur koin, keliling dari koin dengan dibagi diameter koinnya ternyata sama 3,14. Maka ini merupakan suatu konstanta. Ya, jadi ini tetap hampir mendekati 3,14 semuanya. Gitu ya. Asal muasalnya dari situ, nilai pi itu diperoleh dari keliling dibagi oleh diameternya. Sehingga
keliling. Kalau mau mencari keliling cukup gampang. Cukup nilai pi dikalikan dari diameternya. Nah, diameter itu 2 kali dari jari-jarinya. Berarti 2 pi kalikan n. Ini adalah keliling. Tuh, keliling lingkaran diperolehnya dari situ asal muasalnya. Terus bagaimana kalau untuk lingkaran, luas lingkaran? Ya, luas lingkaran asal muasalnya dari sini. Ya, ini ada suatu lingkaran. Kemudian ini dipotong. Ya, dipotong kecil-kecil. Pokoknya sembarang motongnya semakin kecil semakin bagus. Ya. Nah, ini saya mau motongnya menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian, 12 bagian ya. Nah, kalau semakin kecil semakin bagus potongannya. Nah, dari 12 bagian ini itu disusun. Seperti apa menyusunnya? Nah, menyusunnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, menyusunnya seperti ini. Ya. Nih, disusun seperti ini. Ini jaraknya adalah jari-jari, maka ini juga jari-jari. Kemudian dari sini jaraknya adalah setengah keliling dari lingkaran, yaitu setengah kali 2 pi r. Hasilnya adalah pi kalikan n. Demikian juga yang ini panjangnya. Ya kan? Nah, ini kan diperolehnya dari sini nih. Ini kalau saya tulis, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini sampai di sini, dari titik A sampai ke titik B, yaitu keliling dari setengah lingkaran. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Terus setengahnya ada di bawahnya. Nah, maka luasnya, nah, kalau kalian perhatikan, ini potongannya kan terlalu besar ya. Nanti kalau potongannya semakin kecil, ya, potongannya semakin kecil, semakin tipis-tipis gitu kan, bentuknya akan hampir mendekati seperti persegi panjang ya, kurang lebih seperti ini. Ini dengan jari-jari R, di sini adalah setengah keliling lingkaran tadi, yaitu pi kali R. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah pi kalikan R dikalikan dengan R. Maka pi R kuadrat. Kalau ini untuk keliling, ya, ini untuk luas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, jadi mungkin di SD dulu hanya diajarkan keliling adalah pi kali D atau keliling adalah 2 pi R. Nah, dapatnya dari mana? Nah, dari sini, ya. Kenapa kok baru dijelaskan dari sekarang? Nah, waktu di SD kalau dijelaskan mungkin kalian baru jalan-jalan ya kan, baru keliling-keliling, mundar-mandir gangguin temennya.
Oke, ada yang mau tanyakan silahkan. Ada? Halo, cukup? Cukup, Cukup ya? Pak. Oke. Nah, saya coba contoh soal. Ya. Misalkan diketahui lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Tentukan A keliling, yang B adalah luas. Nah, jawab. Mencari keliling. Nah, cukup langsung masukkan aja 2 pi kalikan R. 2 pi-nya yang digunakan berapa ini? 22/7, Pak. Oke, 22/7 dikalikan 14 ya. Kenapa menggunakan 22/7? Biar 7-nya bisa dikompos sama 14, Pak. Oke. Karena di sini jari-jarinya merupakan kelipatan 7, berarti boleh langsung dicoret gitu ya. Nih, coret. 2, hasilnya 2 kali 2, 2, 4, 4 kali 2, 88 cm. Untuk luas, berarti pi kalikan R kuadrat. Pi-nya 22/7 kalikan jari-jarinya 14 kali 14. Coret, coret, 2. 22 kali 2, 44 kali 14. 616 cm persegi. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau diameter maupun jari-jarinya itu kelipatan 7, kalian gunakan 22/7. Jika bukan, gunakan 3,14. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Nah, hari ini mungkin saya akan mengajarkannya sampai cukup di sini. Silahkan nanti kalian pelajari lebih lanjut mengenai panjang busur, kemudian luas juring, sudut pusat, maupun sudut keliling. Ya, bentar. Nah, itu linknya silahkan boleh diisi absen di chat room. Ya. Saya juga sambil mengisi absen saya. Kelas 81 ya.